warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ahmad Fauzan selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu dakwah, serta saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat hadir di majelis yang mulia ini. Semoga setiap langkah kaki kita menuju majelis ilmu ini dicatat sebagai amal kebaikan di sisinya. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah meniti jalan sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Saudara-saudari yang saya muliakan, izinkanlah saya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk menyampaikan sebuah kutub singkat dengan judul 5 obat hati riset dari para ulama. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi manfaat bagi kita semua, dan semoga Allah senantiasa membuka hati kita untuk menerima kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sekalian, pernahkah kita merasakan hati yang gelisah, resah, dan hampa? Padahal secara lahir tidak ada yang kurang. Makan cukup, tidur cukup, kebutuhan juga terpenuhi. Namun hati tetap terasa kosong dan tidak tenang. Kita mencari ketenangan di berbagai tempat, namun tidak juga kunjung didapat. Jika badan kita sakit, kita langsung bergegas mencari obat. Kita ke dokter, kita beli vitamin, kita jaga pola makan juga. Tapi jika hati yang sakit, kita sering tidak tahu harus berbuat apa. Padahal para ulama kita yang mulia telah lama mewariskan resepnya. Resep yang sudah terbukti selama berabad-abad dan tidak pernah kadaluarsa hingga hari ini. Mengapa hati bisa sakit? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ketahuilah dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah itulah hati. Hati adalah pusat kendali manusia. Hati yang sehat akan menggerakkan lisan, tangan, dan kaki kepada kebaikan. Sebaliknya, hati yang sakit akan menarik seluruh anggota tubuh menuju kelalaian dan kemaksiatan. Tanda hati yang mulai sakit antara lain sholat terasa berat dan terburu-buru ingin selesai. Al-Quran yang dibuka, mudah marah dan iri kepada sesama, serta melakukan dosa tanpa rasa bersalah. Jika kita merasakan salah satu dari tanda ini, maka inilah saatnya kita meminum obat hati. Lalu, apa saja obat hati itu? Obat pertama, membaca Al-Quran dan merenungkan maknanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Yunus ayat 57, "Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, petunjuk, serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." Al-Quran bukan sekadar bacaan, ia adalah obat yang Allah sendiri yang meresepkannya. Namun obat hanya akan bekerja jika diminum dengan benar. Maka membaca Al-Quran saja belum cukup jika tidak disertai tadabbur, merenungi dan meresapi maknanya. Satu ayat yang dipahami dan diamalkan jauh lebih berharga daripada 1000 ayat yang dilewati begitu saja tanpa bekas di hati. Obat kedua, tidak makan berlebihan. Mungkin ini terdengar sederhana, bahkan terasa tidak ada hubungannya. Namun para ulama kita termasuk Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menegaskan bahwa perut yang terlalu kenyang adalah salah satu penyebab hati menjadi keras dan ibadah terasa berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk nafas. Nah, ini bukan hanya sehat secara medis, tetapi juga menjaga hati, tetap hidup dan peka terhadap Allah. Obat ketiga,
sholat malam, Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 6, sesungguhnya bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan lebih tepat untuk khusyuk. Ketenangan yang selama ini kita cari di tempat hiburan, di media sosial, atau keramaian tidak akan pernah kita temukan di sana. Ketenangan sejati hanya ada di sepertiga malam terakhir. Saat dunia sunyi dan hanya ada kita berdua dengan Allah, disitulah hati yang lelah menemukan peristirahatannya yang sesungguhnya. Obat keempat, bergaul dengan orang-orang soleh. Rasulullah SAW bersabda, seseorang itu mengikuti agama teman dekatnya, maka perhatikanlah siapa yang kalian jadikan teman. Hadis riwayat Abu Daud. Lingkungan memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap hati kita. Teman yang setiap bertemu mengingatkan kita kepada Allah, yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Itulah harta yang sesungguhnya. Satu teman yang soleh lebih berharga dari 1000 teman yang hanya membawa kita semakin lalai. Obat kelima adalah memperbanyak dzikir dan istighfar. Allah SWT berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ini bukan sekadar slogan, ini adalah janji Allah, dan janji Allah tidak pernah ingkar. Dzikir adalah nafas bagi hati. Tanpa dzikir, hati perlahan mati. Istighfar pun bukan hanya untuk dosa-dosa besar. Ia adalah pembersih hati setiap hari, seperti wudhu yang membersihkan badan kita sebelum sholat. Mulailah dengan hal kecil. Baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar di 33 kali setelah sholat. Baca istighfar di pagi dan petang. Rasakan perlahan bagaimana hati mulai menemukan ketenangannya kembali. Saudara-saudari yang saya hormati, 5 obat ini bukan teori belaka, bukan pula resep yang baru ditemukan hari ini. Ia adalah warisan para ulama yang mereka ambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, dan telah terbukti mengantarkan jutaan manusia menuju ketenangan hati yang hakiki. Hati yang sehat adalah modal utama kehidupan. Jika hati kita sehat, insya Allah lisan kita akan terjaga, amal kita akan meningkat, dan hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia akan membaik. Maka malam ini atau hari ini juga, pilihlah 1 dari 5 obat ini. Tidak perlu sekaligus, cukup 1 yang paling ringan, yang paling mungkin kita istiqomahkan, karena obat yang tidak diminum tidak akan pernah menyembuhkan. Semoga Allah SWT menyehatkan hati kita, melembutkannya dan menjadikan kita termasuk ke hamba-hambanya yang senantiasa dekat kepadanya. Akhir kalam, saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan dalam penyampaian ini. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah semata-mata dari kelemahan saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.